warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vina dalam acara Tamu Talenta Alumni dan Mahasiswa UNRI. Hari ini kita kedatangan teman kita yang kebetulan dan alhamdulillahnya memiliki prestasi yang sangat ter-up to date saat ini tahun 2023, yaitu Denisa Nur Aulia. Beliau merupakan juara 1 kompetisi karya jurnalistik pers mahasiswa kategori feature profile penghargaan Dewan Pers Indonesia 2023, berarti udah nasional berarti. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Denisa. Assalamualaikum Denisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, boleh kenalin dulu dirinya. Aku Denisa Nur Aulia dari Bahana UNRI. Nah, sekarang ini masih menjadi mahasiswa UNRI jurusan Pendidikan Matematika. Oke. Saya agak shock loh waktu pertama kali, FKIP. Jadinya, dan Denisa ini bukan termasuk sih, merupakan pemret ya, pimpinan redaksi dari Bahana UNRI. Itu gimana ceritanya tuh? Dari FKIP Matematika eksak sekali nyampe ke majalah penulisan jurnalisme ya kita bilang. Iya benar. Apa ada latar belakang nih yang membuat Denisa tertarik dengan dunia jurnalistik? Sebenarnya pertama kali itu kan karena keguruan kan. Jadi mungkin agak ngerasa pusing lah di jurusan yang eksak itu tentang matematika itu. Jadi pengen nambah pengalaman yang gak terlalu berat lah daripada harus mikirin matematika terus yang dilihat kan. Jadi mau cari pengalaman. Terus waktu itu lihat di Instagram Bahana mereka lagi oprek membuka anggota baru. Nah jadi Denisa coba daftar ke Bahana. Ternyata alhamdulillah diterima sebagai kru magang mereka. Oke. Susah ya, dia pengennya cari yang ringan-ringan karena menurut Denisa jurnalistik itu adalah ringan ya. Sebenarnya nggak seringan itu, cuman kadang dibanding eksak itu masih mendingan. Padahal kata anak jurnalistik pusing saya mencari berita. Nah itu juga sebenarnya itu menjadi masalah juga ya. Oke, nih koreksi ya kalau saya. Future itu merupakan salah satu karya jurnalistik yang gaya penulisannya cenderung menghibur dan lebih menekankan pada unsur emosi agar mampu menyentuh atau meraih simpati pembaca. Nah, saya udah dikasih juga nih sama Denisa nih tulisannya. Itu ada, kita garis bawahi dengan cenderung menghibur dan menekankan pada unsur emosi. Nah, gimana tuh? Dimana Denisa mengambil unsurnya menembus keterbatasan ala teman disabilitas. Nah, gimana? Kenapa sampai yang mengambilnya disabilitas? Nah, kebanyakan kan banyak teman-teman mungkin yang masih kurang familiar tentang disabilitas gitu. Jadi waktu kami proyeksi mengenai akan mengangkat tulisan disabilitas ini, menurut Denisa disabilitas itu supaya teman-teman tahu kalau misalnya orang yang disabilitas bisa berkarya juga gitu. Bukan yang kayak kalau misalnya dia udah disabilitas dia cuman murung gitu. Nah, jadi Denisa pengen ngangkat kalau misalnya ada orang yang disabilitas juga, dia itu mampu berkarya. Bahkan narasumber Denisa ini dia dapat penghargaan juga sampai nasional dari karya-karya yang dia buat. Gitu. Boleh ceritain sedikit nih tentang objek dari tulisan Denisa ini, boleh sedikit? Ini kan di tulisan menembus keterbatasan ala teman disabilitas ini ada 2 narasumber. Nah, yang pertama itu narasumbernya tuli. Jadi kakak ini dia mulanya tidak tuli, cuman karena ada demam gitu waktu kecil dia harus tuli gitu. Harus tuli. Maaf. menjadi tuli. Harus ya nggak pengen tuli. Enggak, maksudnya karena demam itu tadi kan jadi tuli. Nah, mungkin berdasarkan yang waktu wawancara kakaknya juga bilang kayak awal-awal dia juga merasa patah semangat, kenapa dia tuli, kenapa kan padahal sebelumnya enggak gitu. Nah cuman akhirnya dia bangkit, terus dia di kota awalnya dia kan beliau ini awalnya di Yogyakarta. Nah di kota itu membuat sebuah komunitas yang membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk membuat karya atau usaha. Jadi membuat UMKM yang isi anggotanya itu adalah orang-orang yang disabilitas juga. Nah, jadi beliau membantu kalau misalnya disabilitas ini tidak menghalangi kegiatan mereka gitu. Oke, itu narasumber yang satu. Yang kedua? Yang kedua, kakak ini dia itu
nggak disabilitas, cuma memiliki anak yang disabilitas mental atau autis. Nah, jadi dari situ awalnya yang narasumber kedua ini cuman ngantarin anaknya sekolah gitu di sekolah luar biasa. SLB. Jadi kenalan sama guru-guru lain, teman-teman wali murid yang lain kan. Jadi ada yang bilangin ke beliau kalau misalnya beliau ini cocok kalau masuk ke atau menjadi komunitas forum FKKADK namanya itu Jadi dia jadi ketua di situ karena kayak perasaan yang anaknya disabilitas. Nah, jadi dia juga pengen kalau misalnya anak-anak disabilitas yang lain, terutama di keluarga yang kurang mampu, mendapat pengetahuan atau mendapat bantuan juga dari pemerintah gitu. Oke. Tapi Denisa tahu nggak sih Dinas Pendidikan kita memiliki sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, PLA, pelayanan-layanan autis. Dinas Pendidikan Provinsi Pekanbaru memiliki program sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Denisa tahu? Baru tahu ini. Baru tahu. Oke, nggak karena apa-apa. kami awalnya taunya yang FKKADK ini itu juga awalnya punya dinas pendidikan juga. Oh, di bawah naungan dinas pendidikan juga. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini juga informasi buat teman-teman yang punya kenalan dan menggarisbawahi selalu kayak dia kurang mampu. Provinsi Riau mempunyai sekolah khusus untuk layanan anak-anak berkebutuhan khusus yang di bawah dinas pendidikan Provinsi Riau langsung. Ini nih jauh ya sebenarnya ya kan, dari FKIP ke jurnalistik jadi pimpinan redaksi lagi. Nah, itu gimana tuh ceritanya sampai jadi pimpinan redaksi? Itu kalau misalnya di Bahana kan kalau buka pendaftaran baru kan dimulai dari magang. Nah, magang ini jadi di Bahana itu magang dulu, mulai mencari berita yang kegiatan atau seminar gitu yang masih tulisan straight news. Nah, nanti udah kalau misalnya beberapa bulan dilihat terus kemudian kinerjanya bagus, naik lagi jadi reporter. Nah, nanti di reporter ini mulai mencari berita yang agak berat gitu. Agak berat. Udah maksudnya kayak udah bukan sekedar straight news atau bukan sekedar kegiatan seminar atau kegiatan olimpiade. Nah, bukan gitu lagi kalau udah reporter. Oh, gitu. Baru akhirnya sampai ke pemimpin redaksi. Itu ada tahapan seleksi biasanya? Seleksi di awal waktu opreknya aja. Oh, seleksi di awal aja. Oke, tapi tertarik berarti sama jurnalistik? Tertarik atau pengen pindah haluan setelah lulus dari FKIP kira-kira? Kayaknya sih belum ada mau pindah haluan, walaupun tertarik ke jurnalistik tapi keguruan tetap nomor 1 ya nggak apa-apa. Tapi ini saya tahu nggak sih, saya menemukan hasil survei nih dari ZipRecruiter bahwa jurnalistik itu termasuk jurusan yang sangat disesali oleh lulusannya setelah lulus. Itu tahu. Nah, menurut Denisa gitu gimana? Yang tiba-tiba pengen aja, atau kayak menurut Denisa sebenarnya saya cuma ini kok Kak, pengen aja tapi nggak kepikiran pengen meneruskan atau gimana tuh? Denisa juga lihat surveinya itu Kak. Itu kan jurnalistik yang bagian atas. Iya, Nah, di bawah jurnalistik kan ada pendidikan sebenarnya. Nah, itu kayak mungkin mana ya, kalau Denisa juga kalau misalnya lulus belum tentu mau terjun ke jurnalistik juga sih sebenarnya gitu. Lebih ke ini untuk pengalaman saja. Menambah pengalaman selama di kampus gitu. Cuman kalau misalnya nanti rezekinya jadi jurnalistik ya atau jurnalis ya nggak apa-apa gitu. Tapi berarti Denisa nggak begitu concern berarti dengan perkembangan jurnalis atau jurnalisme ini, nggak begitu concern berarti? Atau kayak ya udah jalani aja? Ya lebih ke jalani aja gitu. Okay, cuman tetap lebih yang kayak karena ada tanggung jawab di Bahana, jadi tetap harus yang kayak jadi jurnalistik nih seperti ini gitu. Tapi ini kepengurusan untuk jadi pimpinan redaksi selama berapa tahun biasanya Bahana? 1 tahun. 1 tahun baru diganti. Iya. Atau akan terus ada penyeleksi terus Denisa lagi Enggak. Kalau misalnya Denisa udah habis, biasanya udah yang lain lagi. Regenerasi. Itu ada syarat ininya angkatan? Syarat angkatan sebenarnya enggak ada sih, cuma lebih mementingkan kalau misalnya kayak Denisa angkatan 2019 berarti nanti 2020 gitu. Oh gitu, lebih ke turun-turun aja ya. Enggak apa-apa. Bener.
Nah, selama Denisa menulis ya, berapa lama nih berarti menulis nih, kurang lebih selama di Bahana? Sama di Bahana berarti dari 2020 akhir hampir 3 tahun. Itu udah punya berapa artikel? Kurang lebih. Kalau di majalah ini yang udah terpublikasi aja atau kalau yang udah kan publikasi nggak harus selalu di majalah, mungkin di media sosial dari Bahana atau dari mana, berapa artikel nih yang udah punya? Kalau hitung semuanya kayaknya lupa juga deh Nisa. Banyak Cuman berarti ya? Waktu dari magang ke reporter itu sering sering buat tulisan dan dinaikkan di web Bahana. Oh, di web Bahana. Berarti udah banyak ya tulisan Udah Denisa. lumayan. Nah, menurut Denisa yang menulis ya, berarti kan perlu narasumber. Perlu narasumber. Menurut Denisa kalau jejaring atau apa sih namanya, relasi nih buat seorang penulis tuh gimana? Itu bagus sekali Kak gitu. Kalau misalnya kita punya relasi-relasi gitu, apalagi dari wawancarai narasumber yang ini, kadang misalnya kita wawancara gitu kan. Terus menurut narasumber yang ini dia kurang atas jawaban yang ini tadi. Nah, dia akan berikan relasinya yang lain untuk menjelaskan hal yang sama gitu atau hal yang mirip-mirip. Jadi kayak kita makin banyak punya relasi gitu. Makin gampang mencari sumber informasi. Karena zaman sekarang semua orang punya corong untuk memberikan informasi ya. Benar. Mantap. Nah, kalau saya boleh tahu nih, ciri khas dari tulisan Denisa apa selama ini? Saya belum baca nih semua tulisan Denisa, baru yang juara ini yang saya baca ya. Pasti Denisa punya ciri khas nih, yang akan menjadi personal branding, yang akan cukup tinggal baca highlightnya doang. Oh, itu pasti tulisan Denisa. Itu apa nih ciri khas dari Denisa nih? Kayaknya kalau ciri khas Denisa sendiri mungkin belum terlalu terlihat. Mungkin kalau misalnya lebih ke ciri tulisan di Bahana gitu, tulisan Denisa di Bahana itu kayak dalam satu paragraf itu nggak panjang gitu. Jadi teman-teman yang baca nggak terasa capek bacanya, karena satu paragraf itu paling 2-3 kalimat atau 4 kalimat gitu. Baru kita sambung ke paragraf selanjutnya gitu. Oh gitu. Ciri khas Denisa adalah singkat, padat, dan tepat. Nah, ya. benar. Oh, berarti saya membuat branding dari Denisa adalah Denisa yang nulisnya singkat, padat, dan tepat. Oke. Tapi saya salut loh sama anak FKIP yang mau belajar menulis. Soalnya apalagi matematika ya. Mungkin kalau FKIP seperti bahasa, mungkin memang mereka harus belajar redaksional, ya kan? Kalau matematika tuh lebih ke kayak unsur murni ya kita bilang ya. Jadi ya tulisan nanti deh, yang penting hafalan dulu deh rumus-rumusnya gitu. Benar-benar. Tapi bagus hiburannya itu nambah ilmu ya Denisa ya. Hiburannya ke jurnalis itu nambah ilmu. Bagus. Nah, selama Denisa berkarya itu kan tulisan ya. Berkarya itu apa sih yang faktor pendukung dari Denisa itu selain lingkungan ya? Atau dari mana, dari sekolah, dari kampus atau dari orang tua yang memotivasi Denisa untuk membuat sekian banyak nih tulisan? Kan saking tidak terhitungnya ya tadi ya, saking banyaknya nih. Apa nih faktor pendukung yang menjadi rajin menulis nih? Pertama, selain orang tua yang mendukung kegiatan, nah teman-teman Bahana itu juga sangat memotivasi. Kalau misalnya mungkin Denisa lagi pusing tentang nulis topik yang ini, nah nanti teman-teman Bahana tuh pasti bantuin gitu. Nanti kayak yang, Dan kalau misalnya narasumber yang ini cocoknya yang ini gitu. Nah kalau misalnya bagian yang ini coba hubungi narasumber yang ini. Nah gitu. Jadi kayak teman-teman Bahana itu membantu sekali dalam membuat tulisan-tulisan. Support ya. Support mereka tuh bagus kalau di Bahana. Dari lingkungan kampus teman-teman FKIP ini gimana nih? Pandangannya, iya apa sih Denisa kan suka gitu ya teman-teman tuh ya apalah gitu kan. Kalau teman-teman kampus Denisa sendiri gimana nih tanggapan ngeliat Denisa yang pasti sedikit banyak yang menghabiskan waktu dong di Bahana. Tuh gimana nih teman-temannya nih? Kalau teman-teman di jurusan sih awal-awal mungkin kayak yang kayak kakak bilang tadi kan, kayak ngapain sih di Bahana itu katanya gitu. Terus setelah Denisa jelasin, terus mereka yang kayak oh bagus juga gitu. Malah kayak yang kenapa nggak aku masuk juga ke Bahana gitu jadinya. Cuman gitu, mereka juga kayak yang jadi dukung gitu, karena tahu kan yang Denisa bikin itu bukan yang bukan hal-hal aneh gitu, masih menuju kebaikan. Nah, tiba-tiba nih kepikiran nih pertanyaan nih. Gara-gara teman Denisa bilangin, kenapa nggak aku ikut juga? Nah, Denisa kenapa memutuskan ikut gabung ke Bahana? Pasti ada kayak
jiwa-jiwa yang bergetar nih. Apa saya tahu potensi saya adalah menulis. Apa teman-teman Denisa belum mengetahui potensi-potensi mereka? Nah, gimana tuh? Kalau Denisa sendiri sebenarnya yang jujurnya ini Kak. Iya, jujur sekali. Jujur sekali nih. Ada teman Denisa yang ikut pers kampus juga di universitas lain. Jadi Denisa melihat dia itu kayaknya keren deh di pers kampus gitu. Jadi akhirnya Denisa ikut gabung di Bahana. Karena inspirasi ngeliat teman keren ya. Tapi malah teman yang dilihat itu dari kampus lain gitu. Mungkin karena lingkungan Denisa FKIP mungkin kali ya, yang mungkin lebih fokusnya ya mengajar kan, mengajar. Bukan fokus untuk mempublikasikan tulisan. Oke, bagus. Selanjutnya nih, setelah menjadi pemenang nih, gimana nih rasanya setelah menjadi pemenang? Otomatis kayak ekspektasi orang pasti ke Denisa lebih tinggi dong. Ya benar kan. Nah bener kan. Nah gimana nih perasaannya? Yang pasti senang kan, karena nggak nyangka juga kalau bakal menang di kategori ini gitu. Karena Denisa juga lihat di Instagram mereka yang nge-tag official Dewan Pers itu tulisannya juga bagus-bagus gitu. Jadi waktu tahu mereka tuh awalnya ngehubungi yang nominasi aja. Jadi yang kayak 3 besar diundang untuk datang ke Jakarta. Nah itu kayak waktu tahu mereka bilang Denisa masuk nominasi itu kayak ini kayaknya juara 3 udah alhamdulillah gitu, karena kayak pesimis. Harusnya optimis loh. Itu karena habis ngelihat teman-teman yang lain tulisannya juga pada bagus-bagus semua gitu, kayak yang masuk 3 besar wah alhamdulillah gitu kan. Itu ternyata nggak sangka dapat juara 1. Alhamdulillah senang gitu. Cuman menjadinya malah makin takut orang kalau misalnya Denisa nulis ekspektasinya berbeda. Ekspektasinya makin tinggi gitu. Takut Denisa nggak bisa menuhi. Cuman ya udah. Ini Denisa nih yang pertama dari Bahana ikut Dewan Pers yang menang, atau sebelum-sebelumnya udah ada juga yang menang ya, yang menang? Alhamdulillah Denisa yang pertama, karena kegiatan Anugerah Dewan Pers untuk mahasiswa ini baru 3 tahun diadakan dari 2021, 2022, 2023. Jadi yang 2023 ini Bahana baru pertama kali ikut juga. Oh, baru pertama kali dan langsung dapat juara 1. Ya alhamdulillah. Oke, selamat ya buat yang di bawah-bawah Denisa. Ekspektasinya sungguh tinggi karena patokannya adalah Denisa. Langsung juara 1 di pengiriman pertama. Ya benar Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Selanjutnya apa ya? Denisa kayak pinter ya anaknya ya? Enggak juga. Kelihatannya aja mungkin. Karena kacamata apa? Nah, nih mau nanya nih, pendapat Denisa nih mengenai media ya, media. Sedangkan Bahana nih Bahana udah 2 platform berarti ya, dari web dan majalah cetak. Nah, menurut Denisa nih gimana nih proses perubahan dari yang analog ya, kita bilang ini manual analog, dari cetak menuju ke berita media. Nah, itu gimana tuh perubahannya buat kalian nih yang memiliki pekerjaan ini? Agak berat sih perubahan ini dari cetak ke online gitu. Jadi yang biasanya Bahana itu bikinnya majalah gitu kan. Nah, makin kurangnya minat teman-teman untuk membaca. Jadi majalah ini kadang mereka dapat, tapi mereka nggak baca gitu. Tempat kipas-kipas aja. Tempat kipas-kipas aja majalah nih, padahal bikinnya pakai air mata. Oh gitu. Lu gimana tuh kalau menurut pendapat Denisa sebagai, saya bilang Denisa yang pemerhati ya sekarang, karena yang melakukan kegiatan. Nah, itu kalian antisipasinya gimana tuh? Antisipasinya kami lebih ke tetap bikin cetak, tapi kami bantu dengan membuat tulisan berita di web gitu. Jadi teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka membaca di majalah, ada tulisannya juga di web gitu. Itu berarti otomatis mengurangi profit dong. Sedangkan biaya cetak memiliki biaya produksi. Nah, itu gimana tuh kalau dari Bahana menyiasatinya? Kalau Bahana menyiasatinya ya tetap mencetak majalah gitu. Jadi ya udah akhirnya kami membagikan ke kelembagaan, ke pihak universitas gitu. Nah, kadang beberapa teman-teman kelembagaan kan datang kunjungan ke Sekre Bahana. Nah, di situ kami juga bantu bagiin majalah-majalah lainnya. Tapi non profit dong jadinya ya. Karena kami juga majalahnya kan gratis Kak. Iya. Jadi enggak terlalu. Tapi biaya cetak tetap ada. Biaya cetak tetap ada. Nah, biasanya kan profit dari mana tuh?
Kalau biaya cetak majalah dari universitas. Dari universitas. Duit pagu kelembagaan. Oke, berarti masih ada ya pemasukannya ya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau menurut pendapat Denisa nih, kiat sukses jurnalisme zaman now nih, gimana nih membaca tren generasi Gen Z sekarang ini, gimana? Itu lebih kita sebagai jurnalisnya ini peka terhadap lingkungan sekitar. Atau kalau misalnya kita yang suka lebih suka scroll TikTok gitu. Nah, jadi kan lebih peka apa yang lagi tren di TikTok atau apa yang lagi tren di Instagram, Twitter gitu, supaya dapat informasi-informasi yang bisa dijadiin berita. Tapi semua yang ada di media sosial itu bisa dijadikan berita. Kami lihat juga kan topiknya gitu. Nah, kalau misalnya pembahasannya itu bukan yang ambigu, nah bisa kami jadikan berita gitu. Nah, bukannya ambigu lebih seru ya? Nah, itu biasanya kami riset lagi, Kak. Jadi kayak kalau dapat berita yang mungkin agak ambigu, kami riset dulu. Ini sebenarnya kenapa bisa kayak gini gitu. Lalu ya udah kami jadikan berita kalau misalnya memungkinkan berita topik ambigu tadi dinaikkan. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh dari hasil riset segala macam, misalnya nih Denisa ketemu nih satu topik lah yang ini perlu diangkat nih gitu, baik dari unsur apapun lah ininya. Itu biasanya Denisa pribadinya ya, itu melakukan sampai jadi tulisan tuh berapa lama tuh? Kalau misalnya topiknya masih topik ringan, sedang lah. Sedang. Medium ya, kita bilang medium. Kalau terlalu ringan gampang. Sekitar 3 sampai 7 hari. Cepet ya. Itu dengan hasil riset berarti ya? Iya, hasil riset. Karena kami di bahananya juga nggak boleh lama-lama membuat tulisan itu. Oh gitu, ada batasnya. Kalau misalnya Denisa punya nggak tulisan pribadi yang belum dipublikasikan? Kayak udah simpen dulu aja nih buat nanti kapan-kapan perlu. Ada, Kak. Ada, tetap ada. Tetap ada. Berarti kan kayak menulis itu bukan tuntutan dari bahana, memang dari keinginan Denisa untuk menulis itu sendiri. Apalagi Denisa kan sekarang jadi pemimpin redaksi juga, itu kayak punya apa topik-topik yang mungkin bakal dikasih ke teman-teman yang lain gitu. Oke. Gak terasa loh kita ngobrol sampai setengah jam. Iya. Iya loh. Tuh waktunya udah 3 hari 3 malam kita ngobrol, ya ampun. Mungkin terakhir nih sebelum kita akhiri nih obrolan dengan Denisa, mungkin Denisa mau ngasih pesan-pesan apa nih buat teman-teman mahasiswa lainnya, terlepas itu prestasi yang diambil linear dengan pendidikannya atau tidak? Kalau pesan dari Denisa buat teman-teman yang lain, gali terus bakat yang kalian punya gitu, atau cari terus apa kira-kira kemampuan yang kalian punya, supaya selama di kampus kita punya kegiatan yang bermanfaat, terutama untuk kita, apalagi untuk orang lain gitu. Oke. Nah, jangan takut apa? Jangan takut untuk eksplorasi diri. Garis bawah eksplorasi diri. Kadang ada beberapa mahasiswa yang nggak berani keluar dari zona nyamannya, berarti mengeksplor diri. Nah, Denisa ini termasuk mahasiswa yang berani keluar dari zonanya nyaman dia untuk mengeksplorasi. Mungkin ada bakat-bakat terpendam lainnya. Ternyata Denisa menemukannya dengan jalan jurnalistik, dan terima kasih ke Bahana berarti ya. Iya, terima kasih kepada sudah Bahana. mewadahi keinginan Denisa walaupun awalnya untuk hiburan. Karena nggak terlalu menghibur sih. Dilihat-lihat ternyata berat juga. Tapi ini tidak mengganggu perkuliahan. Alhamdulillah enggak. Jadi nggak jadi mahasiswa kupu-kupu banget ya. Kuliah pulang. Jadi ada mampir sekre judulnya ya. Jadi kalau ditanya temen tuh kemana, nggak pulang sekre. Iya, gitu kan. Kayak yang aktif banget gitu. Nggak apa-apa. Tapi keren loh ini Denisa. Soalnya saya juga termasuk mahasiswa yang tidak memiliki prinsip kuliah pulang. Saya harus mampir ke sekre. Di balik waktu zaman kuliah itu dengan kayak saya kuliahnya di sekre, UKM-nya di kampus. Saking cintanya sama sekre kalau dulu. Kayaknya kita udah hampir 4 hari loh ini di sini kan. Udah ya. Kayak udah capek dengan obrolan kita, dan saya ucapkan selamat kepada Denisa untuk prestasinya. Semoga kedepannya juga bisa membuat prestasi-prestasi lainnya untuk Universitas Riau. Oke, terakhir dari saya, quality of journalism sejatinya harus terbebas dari intervensi. Saya Vina undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.